hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap diberkati katakan sama-sama. Amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih tos kiri kanan katakan Yesus dahsyat. Kalau bisa lampu dua ini dimatiin. Soalnya silau mata saya udah mulai. Yang bisa nggak yang dua ini aja, yang ini depan ini, atau dia punya saklar? Puji Tuhan, luar biasa. Ya baik, silakan duduk. Masih mau berdiri nih. Puji Tuhan. Ya, haleluya, shalom. Diberkati, amin. Ya luar biasa, kita tadi sudah menyembah Tuhan. Ya dahsyat ya, kita bisa menikmati Tuhan. Hal-hal yang seperti inilah yang seharusnya terbangun dalam hidup kita hari demi hari, saudaraku. Saya lihat ini malam ini banyak anak-anak muda yang hadir. Wow, luar biasa. Coba yang masih jomblo, angkat tangan tinggi-tinggi. Ini udah nikah semua nih. Yang masih anak muda, ayo angkat tangan. Wih, haleluya, haleluya. Banyak anak muda hari ini, luar biasa. Ya saya tadi bingung khotbah apa ini kan. Mungkin saya khotbah orang tua saudara ya. Saya harus menyesuaikan diri dan temanya tadi kan hidup dalam kebenarannya. Saya percaya hidup dalam kebenarannya tidak melihat usia. Semua kita harus hidup dalam kebenarannya. Karena hari-hari ini saudara, orang-orang sudah mulai tidak hidup dalam kebenarannya. Gereja hari-hari ini sudah mulai terkontaminasi dengan dunia ini. Sehingga kemurnian sudah susah sekali didapati di kehidupan orang-orang percaya, saudara. Ya banyak sekali ya pencemaran-pencemaran yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya baru tiba kemarin, kemarin dengan pesawat dari Jakarta, ya sempat mengalami insiden di atas, saudara. Goyangnya kan pas masuk bandara itu hitam pekat, langit hitam. Saya ngelihat, waduh. Dan pesawat mulai bereaksi, saudaraku. Tapi saya percaya saya pasti tiba dengan selamat. Ya, saya bilang ini kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, ya sudah pulang ke sorga, saudaraku. Iya kan? Tapi ternyata belum, saudaraku. Masih ada ya rencana Tuhan. Nah hari-hari ini mari kita pastikan kita hidup dalam kebenarannya. Amin. Gak ada pola lain, gak ada cara lain. Setan akan berusaha membuat kita nggak hidup dalam kebenaran. Setan nggak takut kita rajin gereja, rajin ibadah. Setan nggak takut, saudara, ketika kita melayani. Tapi setan mulai menanamkan hal-hal yang membuat kita mulai lari dari kebenarannya. Mulai terdegradasi iman kita kepada Tuhan. Ya bahkan pengiringan kita kepada Tuhan. Anak-anak muda hari-hari, apalagi kota Jakarta, saya percaya sama saja dengan Medan, ya saudara. Anak-anak muda sudah mulai hilang, ya hal-hal yang merespek untuk hal-hal yang rohani. Saya banyak kali temui, saya pelayan saya banyak anak-anak youth. Saya lihat fenomena yang terjadi hari-hari ini. Banyak anak-anak muda sudah tidak respek lagi dengan hal-hal yang rohani. Tapi kalau mau bicara tentang game, AI, hal-hal yang seperti wah mereka bisa nimbrung ngomong itu bisa berjam-jam. Tapi kalau mau bicara tentang hal-hal yang dari Tuhan, kayaknya kurang respect. Kalau main game bisa sampai jam 2 subuh, gak tidur-tidur. Nongkrong main game sampai pagi, apalagi kalau dia tahu besok gak sekolah, libur atau apalah gitulah. Ya itu masih, sehingga dia gak sadar, pikirannya sudah terkontaminasi. Sehingga hal-hal yang rohani, sense of spiritnya mulai redup. Hati-hati saudara, kalau sampai kita untuk hal-hal yang rohani saja, kita udah gak ngefek. Hello? Hati-hati loh saudara, kalau untuk hal-hal yang berbau rohani, hal-hal yang berbau ibadah, pujian, penyembahan, doa, puasa, kita udah gak ngefek. Ini sudah tanda-tandanya, kita sudah terdegradasi. Dan orang-orang yang model begini, ini pasti gak akan siap ketika Tuhan datang kali yang kedua. Pasti dia tidak akan siap. Firman Tuhan berkata, berdoa dan berjaga-jagalah. Karena apa? Karena roh penurut, tapi daging lemah. Daging kita ini lemah banget.
gampang jatuh. Betul tidak? Ya hari ini saya tadi bicara dengan sepupu, adik sepupu ini sepupu kandung loh, bapaknya sama ayah bapak saya, kakak adik. Pak Novi ini sepupu saya juga bingung kenapa Tuhan lempar dia ke Medan. Ternyata supaya jadi jejaring saya untuk pelayanan ke sini. Nah, tadi dia jemput saya. Ya udah pakai jas keren-keren, jemputnya pakai motor. Gak apa-apa. Kita harus humble ya, karena udah gak apa-apa. Kalau pendeta lain mungkin agak tersinggung sudah. Tapi saya gak apa-apa, naik aja. Karena kalau pakai mobil macet, iya kan? Terus kita tadi lewat tempat apa itu yang gelap-gelip, lampu-lampunya itu. Bro, apa? Helm. Tempat orang kita ngobrol saudaraku. Terus saya coba-coba tanyain dia. Lu pernah ke situ enggak? Enggak. Dosa itu cuma 2. Ketahuan dan gak ketahuan, bener gak? Betul setuju gak? Saya tanya, lu pernah ke situ enggak? Enggak. Ya gua gak tahu ya kan. Ya puji Tuhan enggak lah. Terus dia bilang begini ke saya. Banyak pelayan-pelayan Tuhan ke situ. Saya nggak bingung juga, dia mungkin pakai signal apa ya, antena apa dia bisa tahu. Luar biasa ya. Saudara, hati-hati. Ini bukan waktu main-main loh saudara. Berdoa dan berjaga-jagalah. Anda lihat hari-hari terakhir ini, Israel, Iran, Amerika ini bukan mau tambah tenang, tambah ngegas loh saudara. Waduh. Seorang pendoa yang diurapi Tuhan, disampaikan dan saya dengar, dan saya tahu dia itu betul. Ini perang akan memuncak. Perang akan memuncak dan terjadi satu kekacauan yang luar 1/4 penduduk dunia akan tewas dengan perang ini, saudaraku. Akan menuju kepada perang nuklir. Dan setelah perang ini, saudaraku, justru Tuhan pakai perang ini untuk mentobatkan orang Israel. Karena sampai hari ini orang Israel menolak Mesias Yesus Kristus sebagai Tuhan. Justru dalam keadaan mereka terjepit, baru mereka berseru kepada Tuhan. Dan di saat dan masa ini, Tuhan memeteraikan, itu yang di Alkitab kitab Wahyu yang berkata 144.000 orang Israel akan dimeteraikan dalam pertobatan lawatan Tuhan yang besar. Dan setelah lawatan Tuhan itu, sudah dekat masa pengangkatan. Cuma satu orang yang haleluya. Yang lain, jangan dulu Tuhan datang, saya belum kawin. Coba yang rindu Tuhan Yesus cepat datang, angkat tangan. Coba saya lihat dulu. Yang rindu Tuhan Yesus cepat datang, angkat tangan. Bilang kiri kanan, asal yang benar. Saudara, sudah sangat dekat. Saya tadi ngomong sama siapa namanya? Bro, siapa namanya? Adit, ya dia baru umur 18 tahun. Saya pikir tadi udah mau umur, masih jomblo. Oh ya, dia melayani Tuhan. Saya bilang, wow. Sementara kuliah, sebagai apa? Keyboard. Wah, mantap. Bisa main keyboard di gereja itu daya jualnya tinggi banget tuh. Layani Tuhan. Dia melayani Tuhan. Tadi kita ngobrol-ngobrol di sementara kuliah, saya bilang, wah pengalaman kita hampir sama. Saya dulu begitu. Dulu saya kuliah di Fakultas Teknik Sipil Universitas Samratulangi Manado. Naik semester 5 atau semester 6 itu, saya lepas kuliah saya dan saya ke Jakarta dan saya sekolah misi penginjil. Jadi penginjil sampai hari ini. Istri saya sudah menikah. Istri saya orang Medan, orang Batak, Boru Sitinjak. Yang ada kaitan marga-marga sebentar, baru urusan keluarga di luar ya. Jangan dulu sekarang urusan firman. Saya Manado, Batak, Batman. Wah, sama-sama keras ketemu. Tapi karena Tuhan bisa mengubahkan, nggak ada yang keras. Haleluya. Jadi kalau mau cari jodoh, pakai tiga syarat ini. Yang pertama seiman. Cuma 2 orang, amin. Jujur, yang datang di sini, yang pernah pacaran dengan tidak seiman, angkat tangan. 1, 2. Yang sampai hari ini masih pacaran dengan tidak seiman, angkat tangan. Ada?
yang tidak seiman pulang nanti dari sini, putusin. WA, hari ini aku dijamah oleh Roh Kudus Tuhanku. Kita ternyata tidak bisa bersama lagi. Cari yang lain. Haleluya. Jangan main-main dengan pasangan hidup. Jangan main-main. Kemarin saya baru dihubungi oleh salah satu anak rohani saya di Palu. Saya kaget banget lihat WA-nya. Dia udah pakai sebelahnya tentara. Ya elah. Kacang hijau dapat. Jual iman cuma gara-gara gini ya Tuhan. Saya WA dia, kamu mempermalukan Tuhan. Aduh, dia yang pernah ngomong ke saya, saudaraku. Karena kenapa? Dia ya begitulah namanya, dia menderita kalau ikut Tuhan itu dia harus tinggalkan semuanya sehingga dia hidup miskin. Yang Anda mengerti maksud saya kan? Dia hidup seperti apa? Dia nggak punya uang lagi, dia tinggalkan pekerjaan yang lama, dia nggak dapat uang lagi. Dia WA ke saya, Pak Pendeta, saya kayaknya siksa banget ikut Tuhan. Saya tidak bisa menderita model begini. Ya elah Tuhan. Yang orang-orang yang model begini itu pasti akan jual iman. Dan beneran, saya bilang sama dia, kok kamu begini gak berubah hidupmu, kau pasti akan jual Yesus suatu saat. Betul. Dia ya wah. Saya berdoa Tuhan selamatkan dia. Saya bilang, kalau kamu tidak cepat balik, akan terjadi sesuatu sama kamu. Nanti kamu lihat. Hari-hari ini saudara, sekali Yesus tetap Yesus. Bilang kiri kanan saudara yang masih muda-muda, sekali Yesus tetap Yesus. Bilang, walaupun kacang hijau dan coklat datang, saya tidak terpengaruh. Bilang. Ini wanita-wanita Medan harus kuat, cewek-cewek Medan harus kuat. Amin. Cewek-cewek Medan tidak mempan santet. Tidak mempan apa, kalau orang Manado bilang doti-doti, enggak mempan itu saudara. Doti itu santet ya sama aja. Ya, lanjut. Nah, jadi saudaraku, karena kita punya tubuh daging ini lemah, kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Bukan cuma berdoa, tapi berjaga-jaga. Karena kita punya tubuh dan daging ini lemah. Roh memang penurut. Hati kita memang pengen dekat dengan Tuhan. Hati kita pengen datang ibadah. Tapi seringkali gara-gara cuma karena sakit kepala sedikit. Gara-gara cuma karena flu dikit. Kita kadang udah gak mau ibadah. Pengennya di rumah tidur nonton Netflix. Sambil ada kopi susu di depan. Daripada ke gereja, mending saya seperti ini. Daging lemah. Memang kita bisa kepenuhan Roh Kudus di sini, laba-laba bisa kepenuhan, tapi pulang ketika sampai di sana ada pacar jemput di depan. Ya elah, pergi pasti ke tempat nongkrong, udah nggak ada pikiran rohani tuh. Apalagi pacaran tempat gelap-gelap. Saya tadi kan lihat tadi malam, ya, saudara saya bawa keliling, ternyata berkali kafe nongkrong. Siapa yang kemarin malam nongkrong di kafe? Angkat tangan. Enggak apa-apa nongkrong di kafe, asal minum yang benar, makanya enggak apa-apa. Tapi kalau cuma nongkrong berdua, ini berbahaya. Ujung-ujungnya pasti pulang dari situ kalau tidak kuat iman, pasti buat dosa. Nah, pas buat dosa, tiba-tiba malaikat meniup trompet pengangkatan. Ketinggalan pasti. Saudara, jangan main-main. Saya tahu dan saya pernah lewati masa-masa muda itu. Saya lewati semua itu. Dan kita sebagai anak-anak muda, dosa yang paling susah lepas, ya dosa yang begituan. Susah lepas pacaran, gak kudus, aduh. Raba sana, raba sini, pegang sana, pegang sini. Saya mau tanya ke saudara, bisa gak ciuman? Ada seorang di Jakarta, anak muda datang kepada saya, Pak Pendeta, bisa gak pacaran ciuman? Aduh, saya mau jawab apa, Tuhan Yesus. Gini aja deh, saya mau jawab, begini, kalau mau bicara tentang kekudusan, pasti kan dia akan bingung, gak nyambung. Gini aja, waktu kamu ciuman, kamu ingat, oh haleluya, ralabashakara papala. Adakah seperti itu? Waktu kamu ciuman, tiba-tiba ada hadirat Tuhan. Oh lama-lama kepenuhan. Ada yang begitu? Gak ada. Waktu kau ciuman, apa yang ada di otakmu? Pasti hal-hal yang jahat dan jorok. Jadi jangan saudara, hari-hari ini, saya harus bicara ini keras. Kita harus bersiap. Waktu sudah tidak lama lagi. Saya kalau dengan nonton berita dimanapun mau sosial media saya lihat Israel peperangan makin ngegas, Iran menolak damai. Wah, puji Tuhan. Kenapa? Makin tinggi, makin ngegas, makin parah, makin dekat bangsa Israel akan bertobat. Makin dekat
pengangkatan. Cuma satu orang, haleluya. Makin dekat, makin senang. Saya lihat situasi makin begini, saudara. Justru saya makin senang. Siapa yang makin senang dengan situasi? Angkat tangan. Siapa yang makin takut? Angkat tangan. Ya El. Kalau engkau masih takut, engkau masih khawatir, pasti engkau gak kenal firman. Engkau gak kenal Tuhan. Karena kenapa? Makin dekat kita akan selesai tinggal di dunia ini. Siapa mau lama-lama tinggal di dunia ini, saudara? Ada yang mau lama-lama? Tinggal di dunia yang kadang-kadang teman sendiri ngejahatin kita. Kadang teman sendiri ngerampas pacar kita, betul nggak? Pagar makan tanaman. Sampai ke akar-akarnya dia makan. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saya sampai ke satu firman yang saya percaya ini baru mungkin Anda dengar, tapi saya percaya ini menjadi berkat buat kita semua. 2 Petrus 3 ayat 3. Ya, 2 Petrus 3 ayat 3, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Ayat 4. Nah, ayat selanjutnya di dalam Yudas pasal 1, cuma satu pasal, ayat 18. Yudas 1 ayat 18. Yudas bukan Yunus. Yudas. Tiga, ya. Sembilan belas. Nah, saudara, hari ini saya mau bicara tentang pengejek akhir zaman. Ya, kalau bahasa Batak pengejek apa tuh? Apa? Mangicapik. Coba apa? Mangicaki. Apa mengejek ya? Mangicaki. Waduh, kalau kita Manado apa? Panovi apa Manado apa? Sosere, Basosere. Beda jauh. Jadi, saudara, pengejek akhir zaman. Dalam pikiran kita, mungkin kita berpikir, ini kan orang-orang yang di luar Kristen. Orang-orang yang di luar Yesus. Tapi kita akan lihat malam hari ini, jangan-jangan kita inilah pengejek itu. Jangan-jangan orang yang samping saudara itulah pengejek akhir zaman. Coba lihat dulu kiri kanan saudara. Coba lihat kiri kanan saudara. Ada tanduknya enggak? Kalau dia ada tanduk pasti dia pengejek gitu saudara. Nah, Alkitab berkata begini. Nah, kita akan lihat kriteria pengejek akhir zaman. Dan saya berdoa kita bukan bagian dari pengejek akhir zaman. Kita adalah orang-orang yang mendukung, kita adalah orang yang selaras dengan apa yang Tuhan akan melakukan tentang akhir zaman ini. Kita adalah orang-orang yang siap menerima apa yang Tuhan kerjakan di akhir zaman ini, saudara. Dan saya percaya akhir zaman ini, khusus Kota Medan akan terjadi kebangkitan anak-anak muda untuk lawatan kota ini. Kota ini sudah terlalu banyak, saudara. Sudah dosa, kenajisannya, apalagi penyembahan berhalanya. Waduh. Wah, ngeri banget. Daerah ini sangat-sangat kental dengan penyembahan berhala. Gak usah jauh-jauh, di opung kita yang di atas saja masih ada yang bekas-bekas agama Parmalin, betul nggak? Saya punya istri, orang tuanya itu dulu, opungnya dulu itu masih banyak pakai agama Parmalin. Ke gereja, tapi masih percaya dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan.
Dan biasanya kutuknya turun. Ada aja di keluarga istri saya, anak-anaknya dari keturunan-keturunan yang bodoh-bodoh, yang idiot. Ada yang ya kalau bicara kagak nyambung. Itu namanya orang Batak bilang apa itu kalau bicara nggak nyambung? Agak kurang satu dikit apa? Hah? Kurang. Banyak. Setelah saya temui di keluarga istri saya temui. Lah, kok kayak gini sih? Dan bukan cuma satu, di keturunan yang lain. Loh kok kayak gini? Ini gak bener, ini ada yang gak beres. Saya ngomong sama istri saya, ternyata kalian pasti ada sesuatu yang gak bener di atas-atasnya. Betul, ternyata opungnya dia udah rambut putih. Parmalin. Di rumahnya di Toba, ditanam sesuatu. Di bawah kaki rumahnya, kepala apalah, gak tahu lah ditaruh di situ. Kutuknya turun. Saya mau generasi muda malam ini, generasi yang bebas dari kutuk. Generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang dipelihara Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bilang kiri kanan saudara, saya diberkati Tuhan. Saya pasti dapat jodoh. Yang baik dari Tuhan. Yang tidak pemabuk. Tidak perokok. Takut Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dengar, yang punya pacar belum bertobat, tadi kan pasti syarat kan seiman, ya kan? Saya berhenti sama baru satu ya. Tapi tidak cukup cuma seiman. Karena kalau cuma seiman, di Manado banyak di got itu tidak yang seiman juga. Tahu di got? Habis pulang pesta, mabok jatuh ke got. Ya Pak Novi ya kan? Apalagi saya dengan Pak Novi di kampung kita di Manado. Wow, itu kalau Natal dan Tahun Baru. Wah, di got itu banyak orang seiman. Tanya dia, Kristen enggak? Iya Kristen. Keluar dari situ, nggak nape gods toh? Ya kan. Jadi yang kedua apa setelah seiman? Yang kedua apa? Seroh. Apa itu seroh? Dia harus lahir baru. Cuma satu yang amin, yang lain. Yang lain bingung datang. Saya punya pacar kayaknya nggak seroh ini. Siapa yang punya pacar seiman dan seroh? Angkat tangan. Seroh itu sudah bertobat, lahir baru, dibaptis. Jangan menyesal kalau kau udah nikah, suami atau istrimu belum bertobat. Jangan menyesal. Saya bersyukur dapat istri saya. Dia jago main keyboard bos. Karena dulu saya berdoa begini, Tuhan, saya pengen dapat istri yang bisa main keyboard. Karena saya seorang worshiper di Jakarta dulu, saya worshiper, penyembah. Nah, tiba-tiba saya datang di sebuah gereja, saya lihat ke depan, dia lagi main keyboard. Wow, rambutnya panjang, pakai kacamata, kulitnya putih, badannya langsing. Sekarang langsung sudah. Dia main keyboard. Saya ingat lagu ini. Ku sembah kau. Saya bukan masalah kalian dia main keyboard. Tapi hadirat Tuhan. Ketika dia mainkan. Seperti Raja Daud memainkan kecapi turun hadirat Tuhan. Di belakang saya duduk. Saya dengan teman saya hamba Tuhan sama-sama. Saya lihat ke depan. Saya berdoa Tuhan. Dia aja Tuhan. Saya nggak tahu teman saya juga hamba Tuhan. Doa yang sama. Aduh. Sama-sama orang Manado. Ya gantengan dia, banyakan saya, ya kan. Saya ambil puasa 3 hari. Jadi yang pengen dapat jodoh yang dari Tuhan puasa 3 hari. Saya puasa 3 hari total. Dan Tuhan jawab, saingan saya pulang ke Manado gak balik-balik. Saya masuk langsung. Vini, Vidi, Vici. Nanti saat dia akan datang ke sini. Bulan Juli kami akan datang dengan anak saya. Anak saya udah gede, saudaraku. Udah SMA, gantengnya. Ya 11-12 seperti bapaknya, saudara. Kancingan Manado dan Batak. Wah itu luar biasa, saudara. Dia akan datang. Bulan Juni kami datang akan pelayanan sampai ke Aceh. Nah lanjut. Jadi pengejek akhir zaman kriteria yang pertama. Kita kembali ke tadi pembacaan kita di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3. Akan tampil pengejek
dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi kriteria pertama para pengejek-pengejek akhir zaman itu orang-orang yang hidup semau gue. Hidup menuruti hawa nafsunya. Gua mau mabok, gua mau berzina, gua berzina. Habis ganti satu perempuan, ganti yang lain. Begitu juga sebaliknya wanita, gua mau pacaran terserah gua. Kemana gua mengumbar hawa nafsu. Hati-hati. Kalau kita hidup dengan mengumbar hawa nafsu, kita adalah orang-orang sesuai Alkitab, pengejek akhir zaman. Tidak ada roh pertobatan lagi. Hati-hati saudara, kalau kita bikin dosa, memang kita ini masih manusia, kadang-kadang masih ada jatuh bangun ya. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi roh pertobatan di hati kita buat sebuah dosa itu tidak ada penyesalan lagi, itu membuktikan bahwa Roh Kudus sudah nggak connect lagi ke hati saudara. Anda sakiti orang dengan mulutmu, engkau berbuat dosa apapun itu, tidak ada lagi menyesal. Tidak lagi mau berdoa untuk pertobatan. Tidak ada lagi air mata pertobatan. Hati-hati. Tapi engkau masih gereja, engkau masih beribadah. Nah kalau sudah tidak ada roh pertobatan, itu sangat berbahaya. Karena kenapa? Jangan sampai Tuhan sendiri yang mengeraskan hati kita. Kalau Tuhan sudah keraskan hati seseorang, biar pendeta Benihin dari luar negeri datang, tumpang tangan, tumpang kaki sekalian, nggak akan bakalan bertobat tuh. Karena udah gak ada roh pertobatan. Hari ini kalau kau masih sadar, Tuhan, ampuni Tuhan. Saya simpan kepahitan udah lama banget, Tuhan. Itu Roh Kudus masih bicara. Tuhan, saya hidup gak kudus. Pacaran gak kudus, berzina terus. Orang yang sudah jatuh dalam dosa perzinahan, itu kalau kau tidak sungguh-sungguh bertobat, kau terikat berulang. Hari ini kau bertobat, dua minggu kau bertobat, minggu ketiga jatuh lagi, pasti itu. Apalagi ada kesempatan, ya. Hati-hati, itu dosa yang paling mengikat, dosa perzinahan. Tidak ada cara lain. Kalau kau pengen bertobat dari itu, putuskan hubungan, blokir semua. Kau harus radikal dengan Tuhan. Karena kalau tidak, kau binasa saudara. Binasa. Hidup kudus saudara. Hidup kudus. Saya ngomong begini karena saya sudah lewati. Berat, apalagi kita yang masih anak-anak muda. Pergaulan zaman sekarang. Kalau kita gak sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita akan binasa. Jauhi tempat-tempat yang bisa kita bikin jatuh. Jauhi. Kalau kau punya pacar, ya hidupnya gak benar, mending putusin. Jangan kau jatuh bang. Kau mau hidup benar sungguh-sungguh ya, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi pacarmu gak bertobat, pacarmu masih suka. Kau pasti juga jatuh. Apalagi kalau ada kesempatan, Anda jalan sama-sama. Kan biasanya kalau pacaran kan, kalau saya mau tanya, pacaran yang paling enak tempat gelap atau terang? Hah? Siapa yang bilang terang? Coba, siapa yang bilang terang tadi? Yang paling enak pacaran tempat gelap atau terang? Pasti gelap. Gak ada terang alu. Apalagi di tempat di bioskop. Lebih. Saudara, hari-hari ini setan dengan berusaha itu menarik banyak anak-anak muda untuk tidak memiliki hati dengan Tuhan lagi, hubungan dengan Tuhan. Dia lebih terhubung kepada gadget, terhubung kepada game, hobi-hobinya. Udah gak ada lagi ibadah pemuda youth kurang. Udah gak ada getaran Roh Kudus di hati. Gak ada. Hati-hati saudara, kalau kita sudah tidak ada lagi roh pertobatan, jangan sampai seperti cerita yang coba kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 8. Anda lihat ketika Tuhan mengeraskan hati seseorang, apa yang terjadi? Coba lihat. Keluaran 14 ayat 8. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Ya, Anda lihat saudara. Ini Firaun sudah melihat mujizat 10 tulah di Mesir.
Dia udah lihat air menjadi darah. Dia melihat ada kutuk katak, nyamuk, kegelapan. Dia sudah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana hujan es turun dari langit. Dia sudah lihat bagaimana tulah ke-10 orang anak sulung orang Mesir dan hewan-hewannya mati semua. Dia sudah lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Tuhan membelah lautan di depan matanya dia. Seharusnya dia berbilang begini, dia ngomong sama para pasukannya, yuk kita balik aja deh, kita balik. Wah, lautnya Tuhan mereka belah, ngapain kita kejar? Yuk pulang, balik ke Mesir. Ini enggak. Udah lihat dengan mata kepala sendiri. Kuasa Tuhan untuk membelah lautan. Orang Israel masuk di sana. Dasar memang dari awalnya dia udah bebal. Tuhan lihat, oh nggak bertobat. Dia udah lihat kuasaku di Mesir, dia nggak. Ya udah, Tuhan keraskan hatinya. Anda lihat, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Waduh, ngeri saudara. Ngeri sekali kalau Tuhan sudah keraskan hati kita. Dan salah satu ciri tanda kalau Tuhan sudah keraskan hati kita, tidak ada lagi rasa pertobatan di sini. Dosa kita bikin terus, dosa jalan terus. Nonton porno terus. Onani terus. Saya tahu cowok-cowok sini yang sering onani. Kelihatan. Di jidatmu kelihatan saudara. Coba lihat kiri kanan cowok sesama cowok lihat. Sorry ya, malam ini saya apa adanya. Saya apa adanya saudara. Saya dulu onani saudara. Kayak minum obat 3x1. Tiap hari. Bayangin 3x1 saudaraku. Ketika Tuhan melepaskan itu gak mudah. Gak mudah. Nonton porno sudah kayak nonton. Habis mau tidur nonton porno. Apalagi sekarang di media sosial gampang sekali mengangkat yang begitu-begituan. Kalau kita tidak hidup dalam kekudusan, saudara, selesai. Hari ini kalau bisa ada KKR ini, firman ini bisa datang kepada kita. Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan sayang. Tidak ada jalan lain. Yuk kita benahi. Memang gak gampang untuk hidup kudus. Gak mudah. Tapi kalau kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, kau pasti jatuh. Jatuh bangun. Caranya gimana? Kau bangun hubungan dengan Tuhan. Setiap pagi bangun, mulai menyembah Tuhan. Memang berat. Yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pakai yang sudah dikasih karunia bahasa roh, pakailah bahasa roh itu pagi-pagi kau bangun, mulai berdoa, mulai menyembah Tuhan. Kau lihat ketika hadirat Tuhan turun, kau akan diberikan kekuatan sepanjang hari itu. Dan jangan simpan kepahitan di sini. Siapa di sini yang mau mengampuni mantan-mantannya? Angkat tangan. 1, 2. Mau mengampuni mantan-mantan? Amin. Ampuni, lepas. Mantan itu sampah, saudara. Amin. Sudah, buang. Jangan simpan sampah di sini. Buang. Ampuni. Pak, saya bagaimana mengampuni? Kita satu tempat kuliah terus dia jalan sama yang sono. Sakit. Tetap kita ampuni. Amin. Ampuni. Siapa yang mau mengampuni orang tuanya? Angkat tangan. Turun tangan, saudaraku. Lepas. Karena orang tidak akan bisa hidup dalam kebenaran kalau di sini masih ada kepahitan. Gak bisa engkau hidup dalam kebebasan roh kalau di sini masih ada sakit hati. Gak bisa. Nah itu yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang kriterianya adalah pengejek akhir zaman. Yang pertama adalah orang yang hidup menuruti hawa nafsunya, mengumbar hawa nafsunya. Pokoknya gua mau, gua bikin. Gak peduli lagi apa kata orang, apa kata firman, gak peduli lagi. Apa kata gembala, apa kata hamba-hamba Tuhan, saya gak perlu. Pokoknya memuaskan keinginannya. Dan saya percaya di sini tidak ada. Di sini adalah orang-orang yang mau bertobat. Memang kita banyak dosa. Maksudnya yang berdiri depan saudara, dosa saya juga banyak sekali dulu, sudah banyak sekali. Tapi kita adalah orang-orang yang mau ditegur. Orang-orang yang mau dibenahi oleh Tuhan. Orang-orang yang mau disucikan oleh Tuhan. Orang-orang yang mau dibawa Tuhan pada kekudusan yang sebenarnya. Karena tidak ada orang yang benar, termasuk saya yang berdiri di depan saudara. Dosa ini cuma 2. Yang pertama, yang 2, itu saja. Banyak hamba Tuhan, kelihatannya kudus. Tapi di belakang, banyak. Dia pukul istrinya. Saya punya anak saudaraku, itu sekarang umur 15 tahun.
Dia kalau saya khotbah, dia duduk, dia dengar. Dan dia sudah banyak membawa jiwa untuk Tuhan. Yang dia bawa jiwa-jiwa apa? Cewek-cewek semua. Ya Tuhan, saya bilang. Dia pakai, ya biasa kan cewek-cewek dekat. Saya ingat sekali dia ada beberapa cewek itu yang dari agama Buddha datang naksir dia. Ya dia bawa itu ke Tuhan. Yuk dia kenal Tuhan. Akhirnya dia dibaptis. Amin. Sampai dibaptis. Saya ingat dulu waktu SMP saudaraku di Jakarta, di sekolahnya di Jakarta. Gurunya itu kasih satu soal. Ya, kerjakan. Dan ketika dikerjakan, gurunya datang melihat. Wah Brian, namanya Brian. Brian, bagus banget jawaban lu, cara mau bekerja. Ketika dia dipuji begitu, apa yang dia ngomong? Dia teriak, puji Tuhan, haleluya. Ini di depan teman-teman yang beda-beda iman. Sampai hari ini dia dikatakan anak haleluya. Karena kenapa? Maminya, istri saya, setiap anak saya mau pergi ke sekolah dari zaman dia masih SD. Kamu tidak bisa ke sekolah kalau kau belum baca 6 pasal Alkitab. Mami udah mau lambat. Tidak, duduk, baca. Jadi dia lagi baca Alkitab sambil nangis. Pada mulanya adalah firman. Nangis, tapi dia baca Alkitab. Sampai hari ini. Anak saya, itu kalau bicara rohani, responnya minta ampun. Dia bilang, Mami, setelah Brian lulus sekolah SMA kelas 3 sudah lulus. Sebelum masuk kuliah untuk lanjut kemana-mana, Brian mau sekolah Alkitab 9 bulan dulu. Wow. Amin. Anak-anak muda sekarang jarang sekali yang punya karakter seperti itu. Anak saya bisa ngomong, saya bangga dengan anak saya. Karena dia kalau untuk hal-hal yang rohani, dia curhat ke saya, terbuka. Papa ya ada di sekolah, cowok suka Brian, darah Yesus. Teman cowok naksir dia, buset gila, wih. Dia pegang-pegang Brian. Brian, kau jauhi itu ya. Karena banyak anak-anak itu nggak mau terbuka dengan orang tua, betul? Anak saya itu terbuka kepada saya sudah. Dia terbuka. Lebih baik dia terbuka seperti itu. Saya arahkan, nggak boleh itu Brian. Puji Tuhan sekarang dia dapat pacar, tapi pacar juga anak Tuhan. Ya lebih bagus, supaya kan dia suka perempuan. Karena sekarang banyak laki-laki suka laki-laki. Di sini nggak ada kan? Roh homo itu ketahuan banget. Biar Anda mau sembunyikan serapi apapun, kelihatan. Dan saya tidak bisa dibohongin tuh itu. Saya banyak melayani anak-anak muda yang homo, terikat dengan homo. Gay, kelihatan, gak bisa disembunyikan. Karena dia bermanifestasi. Dari cara gaya bicara, jalan. Kelihatan. Dan hari-hari ini, bukan cuma homo, lesbian juga. Saya ingat ketika saya melayani di Ambon, penari rebana, nari, wah, KKR ini. Saya duduk, Roh Kudus bicara, homo, lesbian ini laki. Saya, waduh, Roh Kudus bicara. Dan setelah habis ibadah, saya panggil gembala supaya tidak malu, kasihan. Saya ngomong sama gembala, Pak Gembala ini gini, saya panggil dia. Saya pengen bicara 4 mata dengan dia. Kami ke belakang, Pak Gembala juga temenin, saya langsung ngomong, tak! Tiba-tiba dia, wow, jatuh dia, pelepasan keluar semua roh lesbian. Karena sekarang banyak cewek-cewek tersakiti dengan cowok-cowok. Sehingga apa, daripada gue pacaran sama cowok, mending sama cewek saja, saling perhatian sampai satu dengan yang lain. Karena banyak cewek jadi lesbi. Karena kenapa? Kecewa sama cowok. Di sini nggak ada. Ini kampung ini apa namanya ini? Daerah apa ini? Apa kelurahan apa ini? Di sini nggak ada, di Binjai banyak. Tapi biasa orang Binjai datang ke sini, gitu. Di sini nggak ada sih. Hati-hati dengan roh homo. Kalau Anda punya teman homo itu berbahaya karena itu homo itu nular. Nular dia saudara, yang kelihatan badan sispek. Itu bahaya dia kalau ketemu teman homo kena sentuh ya. Ini bisa nular. Saya banyak melayani orang-orang menol begini. Apalagi di Palu. Kenapa? Ternyata kota Palu, setelah saya pelajari sedikit, itu kota terhomo di Indonesia. Di Medan
di Medan ada orang homo nggak di sini Medan ini? Banyak nggak? Hah? Oh begal. Tapi begal yang homo juga banyak. Haleluya. Tapi di sini nggak ada. Homo sama gay beda, saudara. Beda. Ada sedikit perbedaannya. Kalau homo dia kelihatan garang. Body bari prima, hati Hello Kitty, ya kan itu. Kayak gitu saudaraku. Nah, oleh karena itu hari ini saya akan lanjut terus. Yang pertama, kriteria orang-orang yang pengejek akhir zaman adalah orang-orang yang mengumbar hawa nafsu. Tapi kita bersyukur kita adalah orang-orang yang mau bertobat. Orang-orang yang mau dibentuk. Orang-orang yang ketika diberitakan pertobatan, kita nggak tersinggung. Kita berkata dari belakang, Tuhan, itu saya Tuhan. Nah, kalau kau dengar firman tadi yang keras, kau berkata di belakang, dalam hatimu kau berkata begini, Tuhan itu saya. Selamat. Roh Kudus masih berbicara dalam hidup saudara. Tapi ketika kau dapat firman itu, kemudian kau berkata begini, kena dia. Kena yang sana. Lu kena. Ini orang yang gak ada roh pertobatan ini saudaraku. Firman diambil untuk kenain ke orang lain. Nah yang kedua, ciri-ciri orang pengejek akhir zaman. Mari kita buka dalam kitab Yudas. Kembali ke Yudas tadi. Ayat yang ke-18. Menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kepasihan mereka. Ayat 19. Mereka adalah apa? Yang kedua, orang-orang pengejek ini adalah orang-orang yang tidak suka berdamai, yang adalah biang kerok. Di mana dia hadir, di situ ada perpecahan. Di mana dia hadir, di situ ada kekacauan. Sukanya ngadu domba. Dia ngomong ke sana, kamu begini, dia pergi ke sana, dia ngomong begini, di sini nggak ada ya, nggak ada di sini ya, yang suka perpecahan, suka bikin kacau, di sini nggak ada. Di mana dia ada pasti kacau. Di mana dia hadir baik di tengah keluarganya dia selalu bikin kacau. Biasanya kan saudaraku dalam kehidupan keluarga kita ada saudara-saudara kita yang biang kerok, betul nggak? Yang suka ngomongin yang sana, ketemu sama Namboru ini, dia ngomongin nang tulang, ketemu sama nang tulang ini, dia ngomongin nang uda yang sana, ketemu nang uda sana, dia ngomongin yang nang ningnong yang semua. Ya kan? Itu kejadian di keluarga istri saya. Pergi ke sana, ngomong. Pergi ke sana, ngomong ini. Akhirnya kacau, berantem. Sampai mau bunuh-bunuhan, saudara. Hari ini kita adalah orang-orang pembawa damai. Di mana kita hadir, di situ ada kesatuan. Di mana kita hadir, di situ ada lawatan. Di mana kita hadir, di situ ada unity. Di mana kita hadir, di situ ada kemuliaan Allah turun di tempat itu. Tepuk tangan yang meriah dan dahsyat bagi Allah kita. Kita orang-orang yang suka damai. Ya, ciri-ciri orang yang pembawa kerusuhan, pemecah belah, roh pemecah belah, itu orang-orang yang gak mau suka berdamai, gak mau mengampuni. Malas gue ampuni dia. Dia kan yang duluan. Dia yang jahat, dia yang melakukan duluan, masa saya yang duluan minta ampun? Saya yang benar. Nah hari ini saudara kita harus rendah hati. Amin. Bisa mengampuni satu yang lain. Ayo salamin kiri kanan saudara. Bilang begini, maafkan saya yang salah. Ayo. Bilang maafkan saya yang salah. Ayo ngomong. Maafkan saya yang salah. Kalau macam duduk yang pacaran. Ada yang pacaran duduk sama-sama? Ada? Salamin bilang, maafkan saya yang salah. Wah, enak. Ini orang-orang yang siap dipakai Tuhan pada kegerakan di kota Medan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, lanjut saudaraku ya. Orang-orang sebagai apa? Pemecah. Yang kedua adalah orang pembawa perpecahan yang dikuasai oleh keinginan dunia ini. Yang ketiga yang terakhir saya tutup dengan ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Waduh. Ternyata kriteria pengejek salah satunya adalah apa? Orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Saya mau tanya kepada saudara, siapa sini yang sudah punya Roh Kudus? Bingung kan? Ayo angkat tangan yang sudah punya Roh Kudus. Terus gimana tandanya saya punya Roh Kudus? Bingung kan?
Saudara, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara. Coba kita perhatikan satu ayat di mana ketika Paulus berjalan, dia yang ditanya cuma itu. Coba kita buka Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul pasal 19 ayat 19 bukan 16, 19. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Ayat 2. Ayat 3. Ayat 5. Yang kelima. Berapa kali dibaptis ini? Jemaat berapa kali dibaptis? Tadi kan baptisan Yohanes. Kemudian Paulus datang, baptis ulang. Jadi di Alkitab ada juga baptisan 2 kali. Jadi kalau ada jemaat, ada pendeta bilang tidak bisa dibaptis 2 kali, itu pendeta nggak baca Alkitab, itu pendeta nggak ngerti firman itu. Ini ada ayatnya. Nah, jadi ceritanya begini. Paulus ini keliling jemaat di Efesus. Kita lihat dari ayat pertama ya. Dia keliling. Nah, Paulus masih di Korintus, kemudian dia berjalan mengelilingi daerah pedalaman di Efesus. Kemudian di situ dia dapati beberapa orang murid taruhlah gereja gitu. Sampai di situ dia tanya kepada jemaat di situ. Jemaat, sudahkah kalian menerima Roh Kudus? Jemaat ngomong apa? Aduh, belum. Kita nggak tahu apa itu Roh Kudus. Kami nggak tahu. Roh Kudus itu apa sih? Kemudian Paulus tanya lagi, dengan baptisan mana kalian dibaptis? Kami dibaptis baptisan Yohanes. Nah, baptisan Yohanes itu baptisan belum dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, belum sempurna. Masih dalam konteks baptisan untuk persiapan orang Israel menyambut Yesus datang pertama kali di Israel. Paulus bilang, kalian harus percaya kepada Dia. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis lagi. Paulus datang ke jemaat itu, dia tanya cuma 2 ini. Yang pertama apa? Tentang Roh Kudus. Yang kedua tentang baptisan. Kalau 2 ini nggak penting, ngapain ditulis di Alkitab? Hello. Kalau seandainya Paulus ini masih hidup hari ini, dia keliling semua gereja yang ada di Medan, dia masuk ke HKBP, Katolik, tanya begini, mau jawab apa? Sudah baptisan apa? Baptisan percik waktu masih bayi. Itu baptisan belum dalam pertobatan, baptis ulang. Sudah terima Roh Kudus, maka orang Katolik, orang HKBP, orang Protestan akan berkata, Roh Kudus, roh yang mana? Apa itu kita nggak ngerti. 2 pertanyaan ini ditulis di Alkitab karena 2 pertanyaan ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan rohani dan pengenalan kita kepada Yesus. Kalau kita nggak punya Roh Kudus, Anda nggak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Anda belum dipenuhi Roh Kudus, Anda nggak ngerti apa itu arti menyembah dalam roh dan kebenaran, nggak paham pasti. Kalau hidup kita belum dipenuhi Roh Kudus, kita nggak ngerti apa itu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Siapa hari ini yang siap terima Roh Kudus? Angkat tangan. Yang haus dan lapar, sebentar saya akan doakan supaya engkau terima Roh Kudus hari ini. Anda lihat, coba lihat ayat ke-6. Setelah mereka habis dibaptis, ayat 6. Baca sama-sama, 3, 2. Turunlah. Dan ada saya lihat di YouTube kemarin, bahasa roh itu tidak ada di Alkitab. Sesat. Dia yang sesat. Ini ayatnya. Jadi adik-adik, apalagi anak muda ini kan otaknya itu kan kritis. Jangan sembarang nonton terima pengajaran di YouTube, sosial. Banyak yang aneh-aneh. Menolak pekerjaan roh. Aduh, saya kadang-kadang bingung. Paulus aja datang ke jemaat tanya, sudah terima Roh Kudus? Masa dia tolak? Saya juga bingung. Pengajaran mana yang dia baca? Paulus seorang rasul yang tulis sebagian besar perjanjian baru. Itu keliling jemaat dan berkatanya, yang dia tanya cuma 2. Sudah terima Roh Kudus?
Jemaat bingung, kita nggak tahu itu Roh Kudus apa. Dibaptis nggak bisa, Yohanes baptis ulang, baptis. Setelah habis dibaptis apa yang terjadi? Anda lihat, ketika Paulus tumpang tangan, Roh Kudus turun, mulailah mereka penuhan dan mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini yang bikin gereja bertumbuh. Cuma satu orang yang amin. Kalau ada gereja yang menolak pekerjaan Roh Kudus, itu pasti gereja yang mati dan gereja yang tidak bertumbuh. Pasti kalau mau dibedah, banyak sekali ikatan-ikatan dosa yang ada di situ. Anda tidak bisa hidup dalam kekudusan yang sebenarnya kalau tidak ada Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan saya untuk bisa lepas dari semua yang tadi yang saya katakan. Roh Kudus yang mampukan saya. Ketika saya dipenuhi, itu bisa 3 jam saya kepenuhan di lantai itu. Saya ingat dulu yang melayani saya kepenuhan Roh Kudus itu Ibu Indri Gautama, itu ibu rohani saya. Ibu Indri Gautama, tahu sendiri, tahu ya pasti jamaah Tuhan tahu. Itu yang layani saya kepenuhan 3 jam saya dipenuhi, saya dibebaskan Tuhan dari segala ikatan. Siapa yang rindu hari ini dibebaskan Tuhan dari segala ikatan dosa? Angkat tangan. Yang mau bertobat, angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau lepas dari onani, pornografi, seks bebas, apapun itu, angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Tundukkan kepala saudara. Tutup mata. Pemain keyboard aja maju ke depan. Pemain keyboard saya mohon maju ke depan. Haleluya, haleluya. Tutup mata saudara. Kira pasyakara bala. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya kita bukan orang-orang kriteria pengejek akhir zaman. Kita adalah orang-orang yang walaupun kita ada dosa yang kita lakukan, tapi kita adalah orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang mau dipulihkan, orang-orang yang mau dilepaskan dan dimerdekakan. Dan kita adalah orang-orang yang bukan pembawa perpecahan. Kita adalah orang-orang yang membawa damai. Kita adalah orang yang membawa penyatuan, keunitian dalam setiap tubuh Kristus yang ada. Dan kita hidup membutuhkan Roh Kudus. Kita bukan orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus, tapi kita orang-orang yang membuka hati terhadap Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari semua tutup mata, pejamkan matamu dalam hadirat Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun hubungan, mulai berdoa, semua mulai berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau malam hari ini aku mengalami jamahan. Mungkin saudaraku engkau berkata, saya tidak bikin dosa yang terlalu kelihatannya berat banget Pak Pendeta, saya biasa-biasa, tapi engkau mulai hari-hari ini sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Engkau sudah susah untuk berdoa bangun pagi, engkau mulai susah untuk membaca Alkitab. Ketika kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula, kita berkata, kita sudah jatuh begitu dalam. Hari ini Tuhan mau kita bangkit lagi dengan api yang menyala-nyala, dengan roh yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian berkata, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus. Semua angkat pujian ini, kami puja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama sembah dan puji. Duit tamu sembah dan puji. Sembah dan puji. Haleluya.
Yesus Tuhan. Kita semua bangkit berdiri. Katakan sembah dan puji. Oh, sembah dan puji. Oh, sembah dan puji. Haleluya. Oralaba syakarabalaba. Yesus Tuhan ada. Sekali lagi lambaikan tangan saudara. Katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Haleluya. Yesus. Angkat sekali lagi kedua tangan saudara. Katakan haleluya. Sembah dan penuhi tamu. Amin. Sembah dan puji. Yesus. Semua turunkan tangan, pejamkan mata, tidak ada yang buka mata, semua berdoa. Hari ini firman mungkin agak keras yang kau dengar, tapi karena Tuhan bukti Tuhan mengasihi saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan mau engkau dibebaskan. Tuhan mau engkau dikuatkan malam ini. Jangan merasa tertuduh. Ini bukti Tuhan mengasihi saudara. Saudara, kau ada dalam hati saudara hari ini kau pernah disakiti oleh seseorang. Engkau mungkin pernah kecewa dengan seseorang. Engkau mungkin pernah disakiti orang tua, mungkin pacar atau siapapun teman. Engkau disakiti, dikecewakan hati saudara. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kiri dari saudara. Haleluya. Engkau mungkin pernah ditipu orang. Engkau mungkin pernah disolimi orang. Angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kiri dari saudara. Dan itu masih membekas dalam hati saudara. Dan ketika engkau dengar firman Tuhan malam ini, engkau rindu untuk melepaskan pengampunan kepada orang itu, angkat dua tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan. Saya akan doakan saudara. Engkau mungkin berkata, Bapak pendeta saya, Tuhan saya pengen Tuhan bertobat. Saya susah lepas dari dosa ini. Saya jatuh bangun di dosa yang sama. Tolong saya Tuhan. Saya tidak mampu. Kekuatanku terbatas. Tolong saya. Kalau itu menjadi doamu, angkat tangan dua tinggi-tinggi kepada Tuhan. Saya akan doakan supaya malam ini kau mengalami kelepasan daripada Tuhan. Dan saya mohon yang angkat dua tangan tinggi-tinggi, silakan kau berlari ke depan sekarang cepat. Kau berlari ke depan, maju ke depan. Yes, haleluya, haleluya. Laki-laki di sebelah kanan saya, wanita di sebelah kiri saya. Kiraba syakara. Tolong bangku-bangku digeser ke belakang. Sembah dan puji, penuhi tamu. Engkau yang mungkin pernah jatuh dalam dosa lesbi, maju ke depan. Dosa homo, maju ke depan. Puji, penuhi tamu. Yesus, Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, penuhi tamu. Maju, yang masih jangan keraskan hati saudara. Kalau Roh Kudus sedang bicara di hatimu, maju ke depan, akui semua, lari ke depan. Haleluya. Sembah dan puji, Seraba syakarabalabaya. Yesus Tuhan, engkau yang pernah jatuh dalam dosa seks, maju ke depan, minta ampun di hadapan Tuhan. Oraba syakara, sembah dan puji, penuhi tamu. Sembah, katakan sembah dan puji. Iralaba syakara balaba. Haleluya. Yesus,
Tuhan adalah Raja. Yang maju di depan angkat dua tangan tinggi-tinggi, tutup mata. Saya rasakan kuasa Tuhan turun di tempat ini. Yang maju ke depan ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, ampuni saya. Ampuni dosa-dosa saya. Aku terlalu najis Tuhan. Aku najis di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Basuh aku dengan darah-Mu. Masuk ke dalam hatiku Tuhan Yesus. Sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Bebaskan aku dari dosa ini. Bebaskan aku dari ikatan dosa ini. Aku lepaskan pengampunan kepada semua orang yang pernah menyakiti hatiku. Aku ampuni. Sebutkan nama-nama orang yang pernah sakiti hatimu. Sebut di hadapan Tuhan. Aku ampuni si A, si B, si C, si D. Sebutkan namanya di hadapan Tuhan. Yes, saya mau angkat dua tangan tinggi-tinggi. Saya akan berdoa dan Roh Kudus akan membebaskan segala ikatan. Siap. Bapakku berdoa, dia tangan-tangan yang terangkat yang maju ke depan. Aku berdoa saat ini, kuasa Roh Kudus turun. Kuasa Roh Kudus bebas. Lepaskan mereka Tuhan. Yes. Kira Bapak karalaba. Yes. Ora basyakarabalaba. Jama. Lepas. Bebas. Aku perintahkan demi nama Yesus, lepas segala ikatan. Yes. Lepas. Demi nama Yesus Kristus. Jama. Yes, dalam nama Yesus aku perintahkan lepas dalam nama Yesus. Aku dalam nama Yesus. Lepas yang mengikat, lepas. Jama. Lepas. Aku perintahkan bagimu dalam nama Yesus. Nama Yesus. Keluar. Perintahkan demi nama Yesus. Lepas segala ikatan, lepas. Jama Roh Kudus, yes. Aku perintahkan lepas dalam nama Yesus. Ya, lepas. Segala ikatan mengikat, lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Berkati anak muda ini, berkati anak muda ini Roh Kudus. Kuasa Tuhan turun. Yes, dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan lihat cerita hati. Lepas. Yes. Berkati kekasih ini Bapak. Kau lihat air mata pertobatannya. Jamah dia Roh Kudus. Tolong demi nama Yesus. Jamah dia Tuhan, roh pertobatan mengalir. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus. Berkati kekasih ini, berkati dia. Dia menyerahkan hidupnya malam ini kepadamu. Berkati hidupnya dalam nama Yesus Kristus. Yes. Dalam nama Yesus, pulihkan. Lepas. Aku perintahkan dalam nama Yesus yang masih mengikat. Lepas.
Lepas. Lepas. Yang masih mendiam, lepas dalam nama Yesus. Aku perintah. Jangan kekasih, terima kuasa Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Jawab Tuhan. Pulihkan dia, pulihkan sekarang. Aku berdoa demi nama Yesus. Pulihkan. Dalam nama Yesus. Lepas. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan kuasa dalam nama Yesus. Lawan Tuhan kekasih. Yes. Dalam nama Yesus. Segala yang masih mengikat aku patahkan, hancurkan. Demi nama Yesus. Oh Rabasya, yang di belakang jangan jadi penonton, semua angkat tangan. Hadirat Tuhan masih bekerja di tempat ini. Yes, jaga kekasih Tuhan. Jaga, lepas. Tumpang tangan di dadanya. Mana pendoa? Tumpang tangan di dadanya. Jamah dia Tuhan. Pulihkan hatinya demi nama Yesus Kristus. Yang di belakang angkat dua tangan tinggi-tinggi, pejamkan mata saudara. Hadirat Tuhan masih bekerja di tempat ini. Sangat kuat turun di tempat ini. Hadiratnya yang kudus turun di tempat ini. Mari saya rindu musik diam. Semua sekali lagi yang ada di ruangan ini, angkat dua tangan tinggi-tinggi. Angkat wajah, mau tutup mata. Tidak ada yang bersuara, semua diam. 2 menit ke depan kita nikmati hadirat Tuhan yang ada di ruangan gereja ini. Tidak ada yang bersuara. Silakan Roh Kudus, silakan. Yes. Nikmati Tuhan. Glory. Roh Kudus. Roh Kudus. Yes. Mulai penuh Roh Kudus. Beberapa orang sedang dipenuhi Roh Kudus. Mulai berbahasa-bahasa yang baru. Yes, penuh Roh Kudus. Semua penuh Roh Kudus. Terima baptisan Roh, terima. Kira apa? Penuh Roh Kudus, jangan tahan. Penuh Roh Kudus. Mulai Tuhan memberikan kau bahasa-bahasa yang baru. Rapa sekarapalaba santa karabalaba. Kerapa karalabalaba ya ralaba sakaralabalaba. Oh rapa karalabalaba sekarababa. Penuh Roh Kudus, anak-anak muda, penuh Roh Kudus. Engkau tidak bisa tahan. Kuasa itu mengalir, kuasa itu mulai berbicara bahasa-bahasa yang baru. Lidahmu mulai berbicara bahasa yang baru. Yang Roh Kudus kasih. Rapa sakarababa. Penuh Roh Kudus, penuh api turun kepadamu, api Roh Kudus turun. Terima karunia Roh Kudus, terima karunia Roh Kudus, terima. Ya, jangan berhenti. Ya. Bala syakarala da. Yes. Penuh Roh Kudus. Api terus belum selesai. Api. Yes.
Engkau terima karunia Roh Kudus. Terima karunia Roh Kudus. Baru Roh Kudus. Baru Roh Kudus. Yes. Terima karunia Roh Kudus. Pakai anak muda. Penuhi anak-anak muda ini. Penuhi anak-anak muda ini dengan kuasa Roh Kudus. Ora papa karala basyaka. Ora papa rala basyaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya. Belum selesai, belum selesai. Kuasa Tuhan masih bekerja. Yes. 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 Api. Glory, glory, haleluya. Ora bata karala basyaka rabara. Irala bakarala basyaka. Masih tetap dalam hadirat Tuhan. Mari nikmati beberapa menit ke depan. Semua yang belum terima karunia berbahasa roh, angkat kedua tanganmu. Ya Bapa, Engkau melihat tangan-tangan terangkat. Mereka belum bisa benar-benar mengenal Engkau. Karena Roh Kudus mungkin belum ada di hati setiap mereka. Malam hari ini kami berdoa, hamba berdoa. Karunia-karunia berbahasa roh, karunia bernubuat terjadi di gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah. Syaralabaya syid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 . Syaralabaya syididididididid. Oralamaya syid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 . Yaralaba shidididid. Oh Yesus. Nikmati. Oh Yesus. Jesus. Sembah Dia. Sembah Dia. Ya lama ya siapa baba. Ora lama ya shere. Ora lama baba. Minta karunia berbahasa roh. Mari ketika Tuhan menggerakkan mulutmu, lepaskan berkata-kata. Engkau tidak berhenti dalam karunia berbahasa roh. Engkau akan bernubuat dan mulutmu akan penuh dengan pujian. Sembah Dia. Syaralah baba. 1, 2. Siap. Gelombang terakhir malam hari ini memenuhi gereja ini. 3. Ya ralabaya sidididididididid. Syaralah baba. Sidididididid. Pertobatan terjadi di tempat ini. Pertobatan terjadi Tuhan. Jesus. Di tengah ketidakberdayaanmu,
Roh Kudus yang menguatkan. Ya ralaba ya ralaba siara laba ya sididi. Siapa ralama ya sididi. Siara laba ya sididi. Ya ralaba Jesus. Siara laba ya sididi. Siara laba ya Siara laba ya sididi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, penuhiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami benar merasakan lawatan-Mu melalui hamba-Mu. Dari firman, dari pencurahan Roh Kudus yang terjadi. Kami sepakat mujizat masih ada hari ini. Segala kuasa yang dari Tuhan tetap sama 2000 tahun yang lalu bahkan sampai hari ini. Hamba berdoa, semua hati yang hancur di rumah Tuhan, setiap tetes air mata tertumpah di rumah Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Mata Tuhan melihat hati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Kami buka hati, kami berkata, kami gak punya siapa-siapa. Pada akhirnya kami bukan apa-apa. Malam hari ini dalam hadirat Tuhan, kami menyerahkan iman kami, masa depan kami, kehidupan kami serahkan penuh dalam nama Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini, iblis, setan, roh jahat, kuasa kegelapan, aku ikat di tempat ini dalam nama Yesus. Keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dalam nama Yesus. Ujung kepala, ujung rambut, ujung kaki, semua sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, malam kemenangan iman, malam urapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami terbatas, kami butuh Roh Kudus. Berkati Tuhan. Hamba juga berdoa khusus untuk tim pelayanan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Engkau melakukan misi Tuhan
bukan untuk bersenang-senang, bukan tentang apa yang membuat engkau happy dan bahagia. Tetapi Tuhan minta, jadikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Hamba berdoa, beri kekuatan baru bagi pelayan semua. Murnikan hati mereka. Bentuk mereka bagai bejana yang siap dibentuk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami menang, kami kuat, kami bebas, kami berbeda ketika nanti kami pulang. Kami membawa kelepasan. Kami akan menjadikan kesaksian malam hari ini kami dimenangkan. Malam hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Malam hari ini kami bisa menceritakan ke keluarga besar kami. Kami melihat Roh Kudus masih ada. Kami melihat mujizat masih ada. Kami melihat keselamatan ada dalam hidup kami. Kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati malam hari ini sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai yang paling dahsyat. Saya undang kembali tim musik untuk, saya persilakan kita semua bangkit berdiri perlahan-lahan, bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Agak berantakan gak apa-apa, pelan-pelan disusun, gak usah terlalu rapi. Saya persilakan WL, singer, silakan.